Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Muhammad Rifyandono. Saya akan menjelaskan tentang motivasi kewirausahaan. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Pertama, nama saya Muhammad Rifyandono. Nomor induk mahasiswa saya adalah 130524441. Saya tempat tanggal lahir saya Jakarta 29 Juli 1994. Saya tinggal di Cikarang, tepatnya di Kampung Kandang, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Saya saat ini bersekolah di IKMI Ristina, tepatnya di Cikarang, mengambil jurusan teknik komputer, dan saya akan sedang mengerjakan tugas kewirausahaan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kewirausahaan. Baik, saat ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Kewirausahaan dalam bahasa Inggrisnya adalah entrepreneurship atau wirausaha. Wirausaha adalah proses mengidentifikasi, pengembangan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, karya, peluang kerja, cara-cara membuka lapangan usaha, dan cara yang lebih baik menjalankan sesuatu hasil akhir dari proses tersebut. Penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi resiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antara para ahli atau sumber acuan, berbeda titik berat dan penekanannya. Menurut Richard Cantillon tahun 1776 mengatakan misalnya, mendefinisikan kewirausahaan sebagai bekerja sendiri atau self-employment. Seseorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang untuk harga yang tidak menentu. Ya, terkadang jumlah harga sembako sekarang nanti akan berbeda-beda mengikuti BBM
meningkatnya dolar, bursa kerja, dan lain sebagainya. Jadi definisi ini lebih menekankan pada bagian seseorang menghadapi resiko atau ketidakpastian. Beberapa dengan para ahli lainnya, menurut Penrose pada tahun 1963, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang yang di dalam sistem ekonomi, sedangkan menurut Harvey Leibenstein pada tahun 1967 menyatakan bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas. Komponen berfungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Dan menurut Peter Drucker, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda-beda. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan, dan muncul beberapa pertanyaan mengapa seorang wirausahaan atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosional yang sangat terkait dengan nilai-nilai atau sikap dan perilaku sebagai manusia yang unggul. Semakin banyak yang angka pengangguran di zaman sekarang, tentunya memaksa seseorang untuk bisa lebih kreatif, inovatif, dalam memenuhi semua kebutuhan untuk sekarang. Salah satu langkah aman untuk terhindar dari pengangguran atau pemecatan kerja saat ini adalah membuka lowongan kerja sendiri atau membuka usaha, berwirausaha. Tetapi tidak mudah untuk mendorong seseorang untuk mau berkecimpung di bidang wirausaha. Banyak penyebab ketakutan seperti rugi, ragu, modal yang gede dan susah untuk membalikannya. Dan penyebab yang paling sering ditemukan adalah kekurangannya motivasi untuk wirausaha. Motivasi di sini sangat berperan penting. Kenapa? Karena motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia untuk membangun suatu lapangan pekerjaan atau usaha sendiri. Tanpa motivasi, sedahsyat apapun potensi yang kita miliki, yang kita mampu untuk merubah menjadi kemampuan yang maha dahsyat, tidaklah berhasil. Karena motivasi sangatlah penting untuk segalanya. Motivasi usaha merupakan salah satu faktor pendorong tumbuh kembangnya jiwa wirausaha seseorang sukses menuju kesuksesan. Namun seseorang seringkali disertai dengan motivasinya yang kuat dalam menciptakan suatu usaha yang dijalaninya. Salah satu motivasi yang paling sering dibutuhkan oleh para pelaku usaha adalah keinginan untuk terus belajar dan menambah keterampilan di bidang usahanya. Seperti kita ketahui bersama, motivasi belajar menjadi modal awal bagi para pengusaha untuk mengembangkan raksasa bisnisnya. Karena itu harus belajarlah dari orang yang sukses di antara sekitar Anda. Belajarlah dari kegagalan yang pernah ada, yang pernah dialami, dan terus bangkit. Dan belajarlah dari sumber-sumber ilmu yang tersedia di seluruh belahan dunia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi usaha adalah kondisi lingkungan seperti sistem hukum, industri, pasar modal,
kondisi ekonomi nasional mempengaruhi wirausaha, tetapi motivasi wirausahawan akan mengarahkan tindakan wirausaha pada kondisi lingkungan hidup yang berbeda. Tapi alangkah lebih baiknya menumbuhkan motivasi diri di dalam diri sendiri. Metode paksaan sangat tepat dilakukan oleh mentor atau coach pada orang yang ingin maju tetapi tidak menyadari potensi raksasa yang di dalam dirinya dikarenakan tidak adanya motivasi dalam dirinya. Dengan adanya motivasi, kita mempunyai dorongan untuk berbuat, melakukan sesuatu yang kita inginkan. Motivasi dalam bentuk wirausaha memang sangat diperlukan guna menjalankan suatu usaha untuk memajukannya. Dengan adanya motivasi yang berasal dari dalam diri kita, kita akan dengan mudah menjalankan apapun. Dengan motivasi merupakan modal awal yang harus dipunyai oleh kita. Dengan mudah menjalankan apapun karena motivasi merupakan modal awal yang harus dipunyai dan dikembangkan oleh seseorang wirausahawan. Tanpa adanya motivasi, usaha bagi suatu usaha dapat berjalan lancar atau berjalan sendiri tanpa adanya penggeraknya. Ciri-ciri dan sifat kewirausahaan adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seseorang wirausaha adalah: pertama, percaya diri. 2, berorientasikan tugas dan hasilnya. 3, berani mengambil risiko, kegagalan, kerugian, jatuh, dan lain sebagainya. 4, kepemimpinan yang luar biasa. 6, keorisinilan. 7, berorientasi ke masa depan untuk membangun masa depan yang lebih baik. 8, jujur dan tekun, ulet, dan rajin. Sifat-sifat seseorang wirausaha adalah: pertama, memiliki sifat keyakinan yang tinggi, kemandirian yang besar, individualisme, dan optimisme dalam menjalankan usahanya. 2, selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba-laba yang dimilikinya. Memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, rajin, disiplin, energik, dan memiliki inisiatif yang tinggi. 3, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. 5, bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran atau kritikan dan masukan dari konsumen. 6, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, memiliki inisiatif yang tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang sangat luas. 7, memiliki persepsi dan cara pandang untuk berorientasi pada masa depan. 8, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Sikap wirausaha dari ciri-ciri dan sifat watak dari seorang wirausahaan di atas tadi dapat kita identifikasikan sikap seorang wirausahaan yang dapat diangkat dari kegiatan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, disiplin. Disiplin dalam melaksanakan kegiatannya. Seorang wirausaha harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausaha terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu terhadap waktu, dapat dibina
dalam diri sendiri. 2. Komitmen yang sangat tinggi. Komitmen yang sangat tinggi adalah kesepakatan mengenai suatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausaha harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif, berorientasi pada kemajuan. 3. Kejujuran. Kejujuran merupakan landasan moral yang terkadang-kadang dilupakan oleh seorang wirausaha. Kejujuran dalam berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, dan jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi, kejujuran mengenai pelayanan, dan kejujuran kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausaha. 4. Kreatif, inovatif, dan inisiatif. Untuk memenangkan persaingan di era globalisasi ini, maka seorang wirausaha harus memiliki daya kreativitas yang tinggi dan daya inovatif yang sangat meluas, inisiatif yang sangat tinggi. Karena daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan yang baru, yang berbeda dari yang lain. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, maupun waktu. Justru seringkali ide-ide muncul memberikan terobosan-terobosan baru secara spontan. 5. Mandiri. Seorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginannya dengan baik, tidak ada tergantungan kepada orang lain, mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. 6. Realistis. Seorang wirausaha dikatakan realistis bila mana orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realitas sebagai landasan berpikir yang lebih rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Banyak seorang calon wirausaha yang berpotensi tinggi, namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausaha tersebut tidak realistis, sangat istilahnya tidak nyata, tidak objektif dan rasional. Faktor kegagalan dalam wirausaha menurut Zimmerer dalam Suryana tahun 2003, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. 2. Kurang yang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan pengelolaan sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi usaha. 3. Kurang dapat mengendalikan keuangan agar perusahaan dapat menghasilkan lebih baik. Faktor yang paling utama adalah keuangan. Nah, kelima adalah gagal dalam perencanaan awal. 6. Lokasi yang kurang memadai. 7. Kurangnya pengawasan peralatan. 8. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. 9. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Semangat dan motivasi kerja. Ada sesuatu yang menciptakan semangat kerja atau pekerja, termasuk diantaranya dalam kata-kata pembangkit semangat untuk menghasilkan produk yang bermutu dan menghasilkan
banyak sebuah perusahaan memerlukan karyawan yang sangat bekerja keras, yang selalu diberikan motivasi supaya lebih rajin, lebih giat, lebih tekun, lebih jujur, yang memiliki hasil keinginan untuk maju dan semangat juang yang kokoh. Ada beberapa faktor motivasi kerja terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri pekerja itu sendiri. Motivasi kerja terjadi karena semangat dan niat kerja yang ikhlas. Kedua, faktor eksternal adalah faktor di luar pekerjaan, suasana lingkungan kerja yang menyenangkan, seorang manajer yang bertanggung jawab, menciptakan dan mengelola suasana kerja yang menyenangkan, tidak membosankan atau tidak bikin jenuh. Selain faktor tersebut, ada faktor lain yang berasal dari diri karyawan. Faktor luar juga sangat bisa mempengaruhi semangat dan motivasi kerja. Contohnya, di antara contoh motivasi kerja adalah keinginan memiliki uang. Seperti pertama awal kerja dan memiliki uang yang sangat banyak, sangat sangat gembira, senang, dan rasa ingin membeli sesuatu tuh banyak. Seperti membeli apa, membeli ini, membeli itu. Namun kita harus memanage uang dengan seksama agar tidak menjadi kerugian dalam usaha. Motivasi kerja yang efektif adalah seseorang yang bisa bekerja secara optimal dan efektif ketika sedang memiliki semangat kerja yang tinggi. Mesin motivasi yang Anda ciptakan sendiri untuk penambahan semangat kerja adalah yang paling efektif yang bisa melekat pada diri Anda. Di antara motivasi kerja yang efektif adalah memiliki hasrat keinginan yang menggebu-gebu untuk mendapatkan suatu atau hasrat keinginan untuk membahagiakan orang lain dan tujuan hidup lainnya. Hasrat ini selalu ditanamkan di dalam benak pada setiap orang. Bagaimana sih agar selalu termotivasi? Pertama, Anda harus menyadari bahwa motivasi Anda bisa berubah selama hidup Anda. Terkadang surut atau terkadang motivasi Anda sama sekali tidak ada. Hal ini disebabkan karena tingkat kepuasan mencukupi kebutuhan dalam proses yang dinamis dan berkembang. Motivasi Anda untuk bekerja kemungkinan akan berubah karena Anda mendapat pengalaman hidup, motivasi kerja yang akan menjadi semangat berkembang ketika Anda tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Seperti saya contohnya, di rumah saya membuka usaha lontong sembako yang didirikan oleh orang tua saya. Yang itulah. Berikut pengertian dari kepuasan kerja. Menurut Newstrom mengemukakan bahwa job satisfaction is the favorableness or unfavorableness with employee feel they work. Yang artinya kepuasan bekerja berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami pegawai dalam bekerja. Menurut Weilex Yuk mengartikan kepuasan kerja sebagai the way an employee feels about his our job. Yang artinya bahwa kepuasan adalah cara pegawai merasakan dirinya bekerja, yang disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau kepuasan sendiri
yang bekerja melibatkan aspek-aspek seperti upaya kesempatan pembangunan karir, hubungan dengan pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur organisasinya. Menurut Taufik Nur Hidayat, keadaan emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, kepuasan, kerja mencerminkan perasaan seseorang dapat pekerjaannya, ini dampak dari sikap positif. Banyak faktor yang mempengaruhi ya wirausaha dan motivasi semangat untuk berwirausaha. Berikut saya akan mewawancarai seseorang untuk menjelaskan apa arti motivasi dalam bekerja dan wirausaha. Dia juga membuka usaha, ya usaha kecil-kecilan lah. Berikut kami akan mewawancarai narasumber kita. Ini Pak. Kok ada Pak? Jelaskan motivasi Bapak untuk membuka usaha wirausaha ini seperti apa Pak? Ya, saya membuka warung ini terutama kita untuk usaha untuk biayai keluarga, karena keluarga masih perlu biaya, dan kedepannya supaya kedepannya lebih maju, karena saya wirausaha ini mudah-mudahan Allah memberkahi. Nah, awal mula membuka usaha ini seperti apa, dan pernah mengalami kegagalan atau pasang surut di sini atau enggak? Kalau memang ini usaha di rumah sendiri, jadi kalau untuk pasang surut pasti ada. Apalagi untuk pendapatan, untuk ini semua pasti pasang surut ada. Apalagi dalam sekarang ini persaingan lebih ketat, lebih banyak, usaha-usaha berbaku begini, ya kita untuk untuk konsumen itu ya kita servis lah, yang kita jaga. Jadi mudah-mudahan dengan servis kita yang kita jaga, mudah-mudahan konsumen akan bertambah. Itu. Oke. Nah, cukup dari wawancara dari saya. Kita kembali akan melihat beberapa video tentang motivasi kerja yang berikut ini. Dulu dia harus bertahan hidup dengan berjualan telur. Tapi sekarang dia memiliki supermarket yang terkenal di Indonesia. Siapa pria nyentrik ini? Kita sambut Bob Sadino. Oke, Om Bob, terima kasih banyak udah mau datang lagi di acara Kikendi. Om Bob, pertanyaan pertama. Tadi narasumber adalah tokoh-tokoh yang inspiratif, tokoh-tokoh yang sukses. Bagaimana orang bisa percaya bahwa Anda sukses kalau untuk beli celana aja nggak mampu? Andi, saya itu nggak pernah tahu kata sukses itu apa sih sebetulnya. Oh, jadi sukses menurut Anda apa? Nggak tahu. Selesai, terima kasih. Om Bob, apapun cerita, Kemcik yang Anda pimpin itu adalah salah satu supermarket bergengsi untuk kelas atas, dan ini merupakan kisah sukses. Lepas dari Anda tidak mengakui apa itu arti sukses, tapi bagi banyak orang
kisah hidup Anda banyak menginspirasi. Kita lihat kisah hidup Bob Sadino berikut ini. Bob Sadino dikenal sebagai pengusaha sukses dengan jaringan usaha supermarket Kenchick. Ia juga sekaligus perintis Ken Food atau perusahaan daging olahan dan Ken Farm atau perusahaan khusus ekspor sayur mayur. Pengusaha nyentrik yang memiliki ciri khas berkemeja dan celana jeans pendek ini awalnya juga bekerja sebagai karyawan perusahaan sebelum akhirnya memutuskan untuk berwirausaha. Bob memulai bisnis sendiri dengan menjadi peternak ayam sekaligus penjual telur ayam keliling setelah sebelumnya sempat menjadi kuli bangunan. Di tahun 1974, Bob Sadino mengembangkan usahanya dengan berjualan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Ia melebarkan usahanya dengan memproduksi sosis atau daging olahan. Selanjutnya, di tahun 80-an, ia memperkenalkan sistem budidaya tanam tanpa tanah atau hidroponik untuk pertama kalinya di Indonesia. Dengan sistem ini, ia berhasil membudidayakan berbagai jenis sayur mayur dari Jepang dan Eropa. Meski kini ia sudah tidak terlibat langsung dari bisnis yang dirintisnya sejak tahun 70-an ini, Bob masih kerap berkunjung ke tempat usahanya itu, menyapa para pelanggannya, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Om Bob, lepas dari Anda suka tidak suka dibilang sukses, orang selalu menganggap Anda sukses. Sebenarnya sekolah Anda sampai di mana sih? Ya ada 3 bulan saya masuk fakultas hukum gitu ya, udah gitu ya udah bubar gitu. Jadi berarti saya sama sekali nggak sekolah, SMA aja gitu. Kapan persisnya Anda mulai tergerak untuk merintis usaha, apakah disebut agrobisnis atau supermarket yang menjual sayur-sayuran yang sehat? Ya pada tahun 70, di penghujung saya jadi 1 tahun kuli bangunan itu, saya perhatikan, kok telur di Indonesia beda sama telur yang saya lihat di Eropa dan Amerika. Apa bedanya? Saya nggak tahu nama ayam itu apa. Saya ambil sepotong kertas, tulis surat sama teman-teman negeri Belanda, tolong kirimkan anak-anak ayam yang bisa bertelur. Tanpa saya tahu ayam apa itu. Dan sekaligus tolong kirimkan saya majalah bagaimana Pak tentang melihara ayam. Jadi ketika istri saya bawa 2 kilo ke kiri, saya bawa 3 kilo ke kanan, saya ketok pintu rumah orang Indonesia, nggak ada yang mau beli telur. Oh, Anda jualan sampai rumah ke rumah begitu? Iyalah. Terus? Nggak ada yang mau beli karena telurnya beda kan. Nah, untung di daerah saya Kemang itu udah beberapa tinggal orang bule. Begitu ketok pintu rumah bule, langsung dibeli. Hanya 1 minggu dia bilang kasihan sama saya. Udah deh kamu tinggal di rumah aja, saya datang ke rumah kamu. Itulah awal dari usaha saya. Iya, jadi kalau ada orang ingin berbisnis, ya lepas dari tadi Anda bilang Anda sekolah juga nggak selesai. Kemudian tidak terlalu banyak teori. Biarkan itu mengalir, bergulir, yang penting lakukan, kerjakan, berani. Nah, tapi kalau kembali lagi ada orang bertanya, Pak Bob, sebaiknya apa langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai prestasi maksimal dalam dunia bisnis? Pertama, hilangkan rasa takut untuk memulai apapun. Takut nggak ada duit, takut nggak ada modal, takut gagal, takut risiko, buang semuanya. Kedua, jangan mengharap. Karena di belakang harapan, setiap harapan ada kekecewaan. Jadi kalau Anda mengharap banyak, Anda akan kecewa besar. Kalau Anda mengharap setengah-setengah, Anda juga nggak terlampau amat kecewa. Tapi kalau Anda nggak mau kecewa, jangan berharap. Jadi jangan berharap, Anda tidak kecewa. Ngapain berharap gitu? Tadi prakondisinya kan, sekarang sandaran-sandarannya. Sandaran pertama harus punya kemauan. Ya semua orang juga punya kemauan, nggak cukup jadinya kan. Kemauan itu harus dilengkapi dengan tekad yang bulat. Dan dia harus berani mengambil peluang. Nah, apa lagi? Harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah.
Masih ada lagi? Ya, bersyukurlah kepada Sang Pencipta. Lepas dari Anda bilang biarkan hidup mengalir, tapi ternyata juga ada term-term ya yang harus kita lalui dalam kehidupan ini. Dan Anda adalah satu contoh yang bisa kita tiru. Bob Sadino. Luar biasa. Om Bob, saya mau bagi buku dulu kepada yang hadir di sini. Pertama tentu saja buku yang baru keluar, dan ini buku terbaru dari Kick Andy, yaitu 7 pahlawan pilihan Kick Andy atau 7 Heroes. Dan ini akan saya bagikan buat Anda, dan Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan buku ini. Di buku ini ada juga DVD, Om Bob, DVD tentang episode Kick Andy yang menayangkan ke-7 pahlawan yang mendapat penghargaan Kick Andy Award. Pertama diserahkan kepada Om Bob dan yang lainnya akan segera menyusul. Iya. Terima kasih Andi. Siap, Om Bob. Om Bob, di sini aja karena kita akan bagi-bagi hadiah. Sekarang kita mulai untuk mengundi siapa yang akan mendapatkan 9 sepeda motor Yamaha Vega ZR. Jadi Om Bob, Yamaha memberikan apresiasi kepada teman-teman kita yang selama ini melayani masyarakat. Jadi dari sini Yamaha mengatakan bahwa ya, untuk mereka yang selama ini mengabdi untuk masyarakat, Yamaha akan memberikan penghargaan. Yang mendapatkan sepeda motor Yamaha Vega ZR adalah Orun Nisa, relawan bencana. Kemudian Rizal Nur BS PT Kereta Api. Berikutnya Tommy dari Pemadam Kebakaran. Zainal dari Ditlantas. Maria Sunarmi SDN Kedoya Selatan. Hakim Iskandar Dinas Kebersihan Jakarta. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak. Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat.
ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan akhirnya Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay, now the other one. When I say go, push against my back, and we'll walk up the hill. Ready? Go. Ow! You did that on purpose. Ah! No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this, so follow my lead. Ready? Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? You're just gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Good dog! Oh no!
Look out! Woo, yeah! Ooh, look at me in my bad self. I snatched you right out of the air. Oh, I'm a crumbly canyon wall, and I'm taking you with me. Well, not today, pal. You just saved my life. Huh? So? I knew it. Knew what? That there is... Ya, sekian dari saya atas makalah dari motivasi kewirausahaan, motivasi kerja dari tugas PKN yang diberikan oleh Ikmi Rizkina. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.